Lumayan loh, itu udah lumayan lama sebenarnya. Iya, dan gue di situ untuk pengen jadi seorang pengusaha ya. Pengen jadi, belum jadi ya. Iya. Tapi pengen jadi. Baru pengen ya. Pengen jadi itu gue harus ngerelain nominal sekitar 1,2 M. Wow. Hilang. Hah? Hilang. Iya, Bukan diputar tapi hilang. hilang. Tertipu, dibawa kabur. Ikhlas gak tapi sekarang? Oh, ikhlas. Ikhlas, Tapi harus ikhlas sih. dengan Tapi gua nyesek hilang. sih baru denger itu. Dan itu lu tau gak sih? Gua pertama kali kena tipu itu di umur 19 tahun. Wah, 350 juta. 19 tahun gue udah kehilangan duit 350 juta. Kata-kata buat diri gue sendiri, kaya itu diukur bukan dari seberapa kamu banyak uang, tapi kaya itu diukur dari seberapa manfaat kamu buat banyak orang. Betul Cuma itu doang sih. banget. Halo Sobat Ekbis, jumpa lagi dengan saya Syifa Yasmin dalam program Ekbis Banten Podcast. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber, yaitu pengusaha muda asal Kota Serang. Siapa lagi kalau bukan Bang Rizky. Apa kabar Bang Rizky? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukan apa nih akhir-akhir nih? Kesibukan nyibukin diri sih. Nyibukin diri aja ya. Yang penting sibuk. penting Enggak, tapi sibuk, pasti gitu. emang aslinya emang orangnya sibuk sih. So sibuk sih. So sibuk aja ya. Karena Bang Rizky ini kan pengusaha muda Kota Siap. Serang. Ya udah pasti nggak mungkin gak sibuk lah. Justru pengusaha sibuknya 24 jam ya Bang. Lebih kalau bisa. Lebih ya. 24 jam tuh kurang sebenarnya. Setiap hari pasti sibuk gitu. Udah Tapi pasti. kita ngomong-ngomong tentang pengusaha nih Bang. Hmm. Kenapa pengen jadi pengusaha lo Bang? Kenapa nggak mau yang pasti-pasti aja nih? Oke. Apalagi sebelumnya aku mau tahu dulu deh Bang Rizky ini lulusan dari jurusan apa sih gitu? Oke. Kalau lulusan gue dari manajemen bisnis, ekonomi bisnis, jurusan fakultasnya manajemen marketing. Oh, jadi itu salah satu alasan yang membuat Bang Rizky terjun ke jadi pengusaha kah? Atau apa? Iya, awalnya tuh itu sih. Awalnya gue itu mulai terbesit itu waktu gue kuliah semester 1 ya. Semester 1. Karena gue SMK-nya itu jurusan listrik. Dari listrik gue pindah ke sosial, kayak ke IPS lah ya biasanya. Karena Jadi punya listrik. ketertarikan gitu. Karena dulu Oke. waktu di SMK gue udah senang banget bisnis gitu. Waktu SMK itu udah mulai jualan baju clothing gitu tuh. Oh, jadi emang udah tertarik untuk usaha tuh dari SMK. Iya. Atau mungkin dari SD lagi jangan-jangan? Dari SD malah. Oh, dari SD. Benar-benar dari SD. Oh, berarti lu emang udah ada jiwa-jiwa entrepreneur dari dulu dong? Dari SD banget gitu tuh. Dan alasannya apa nih? Kenapa bisa yakin banget nih kayak gue mau fokus jadi Oke. pengusaha deh gitu? Sebenarnya ini gue masih nggak nyangka juga gitu ya. Gue bisa berani buat ngambil langkah gue jadi seorang pengusaha karena dulu gue itu sempat kerja di Krakatau Posko. Gue kerja di Krakatau Posko dari 2015 sampai 2020. Wah, lumayan lama dong itu. Iya, 6 tahunan. Kurang lebih 6 tahun. Nah, di tahun 2020 itu sebelum gue resign, gue ketemu sama supir trailer, ya curhat lah, banyak curhat di top ya sama dia. Oh, jadi berawal dari deep talk Iya ya. benar. Nah akhirnya dari situ dia apa sih ya nanya-nanya segala macam. Terus juga dia bilang kayak gini, Mas kamu tuh masih muda loh, orang Jawa dia, Mas Agus namanya. Mas kamu itu masih muda loh. Kamu mau stuck di sini aja. Mas lihat. Emang orangnya asik banget gitu. Mas lihat Mas, sekarang Banten itu jadi salah satu pengangguran terbanyak di Indonesia gitu. Nah, dari situ sih karena emang gue udah mulai ada ketertarikan gitu tuh. Jadi kayaknya itu tuh sembari kerja itu sembari bisnis waktu itu tuh. Oh, jadi bisnis apa saat itu? Distro sama punya kafe gue dulu. Nah cuman gara-gara gue ngomong bukan temen ya maksudnya Pak Agus ini gitu tuh ya, akhirnya gue kepikiran, iya juga ya, kenapa nggak gue fokusin aja gitu tuh. Kenapa nggak gue milih salah satu, kan kalau misalkan kerja sembari bisnis kan konsep setengah-setengah ya. Ya akhirnya gue coba buat ya beraniin diri lah gitu tuh. Gue beraniin diri buat gue cabut dari Krakatau Posko, perusahaan yang benefitnya. Tapi itu benar-benar butuh karyawan tetap lagi di sana. Kan? Butuh keberanian yang besar dong. Karena kan jadi pengusaha tuh resikonya juga besar kan Bang? Banget besar banget itu. Jadi apa yang membuat lu benar-benar yakin tuh? Karena kan lu tahu nih jadi pengusaha sebesar itu loh resikonya. Yang bikin gue yakin itu
gara-gara omongannya dia sih harusnya gitu tuh ya. Ya gua kuliah, gua seorang ini pesan juga sih ya. Gua seorang mahasiswa gitu tuh, dan nggak semua orang bisa mengenyam pendidikan kuliah kan. Dan Betul. lo bayangin sih, setiap tahun, kebayangnya kayak gini, setiap tahun sekali lulusan SMK itu banyak yang lulus lagi. Nggak semua lulusan SMK itu bisa langsung kuliah Iya. ataupun bisa langsung kerja. Ngelihat kan job fair tuh, setiap ada Iya. lo ada job fair tuh Betul. gitu, anjir banyak banget gitu tuh ya. Semakin tahun semakin banyak pengangguran di Pasti. kota Serang, di Indonesia lah gitu tuh. Ya gue pengen jadi salah satu bagian dari apa ya, mengurangi pengangguran yang ada di kota Serang sih. Dengan membuka lapangan pekerjaan itu gitu. Jelas. Bukan hanya membuka lapangan pekerjaan doang, tapi membantu teman-teman atau anak muda yang benar-benar punya keinginan ingin jadi pembisnis gitu. Jadi gua arahin dengan pengalaman dan ilmu yang gue punya gitu tuh. Oke. Gitu. Jadi lu bukan cuma sekedar cari cuan doang, Enggak. tapi lu punya visi sosial kemanusiaan lah ya di Yes, sini. benar sekali. Dan mungkin itu yang membuat lu cukup kuat dan terus yakin Benar, untuk Mbak. berada di posisi ini Benar, gitu. Mbak. Oke. Karena gue punya apa ya, apa ya namanya, kata-kata buat diri gue sendiri. Kaya itu diukur bukan dari seberapa kamu banyak uang, tapi kaya itu diukur dari seberapa manfaat kamu buat banyak orang. Betul Cuma itu doang sih. banget. Yoi men. Nah ini cakep nih. Cakep nih. Jadi bukan hanya sekedar cari cuan, tapi bisa memberikan Benar. manfaat juga untuk sekitarnya gitu. Benar Dan sekali. kita pun butuh lebih banyak anak muda yang berpikiran seperti ini sih Bang. Harusnya, ya Harusnya. harusnya, karena sekarang kan kota Serang itu sudah kota berkembang ya gitu. Iya. Kampus-kampus sudah mulai banyak yang berdatangan Betul, gitu. Terus juga betul. orang-orang luar, lihat nggak sih kayak Untirta, UIN, kampusnya sudah semakin lama semakin Lebar, bagus. semakin bagus. Pindah bangsa semakin lama semakin bagus. Otomatis ketertarikan orang dari luar daerah buat kuliah di Serang kan semakin besar banyak. gitu, semakin banyak. Nah, disitulah sebenarnya sebuah potensi bahwasannya kota Serang ini adalah kota ibu kota ya, ibu kotanya kota Serang apa tuh ya bahasanya? Ibu kotanya apa? Ya Iya, ibu kotanya ibu kan, kotanya, ibu kotanya benar. Banten lah ya, ibu kotanya Banten ya kota Serang. Ya itu sama hal kayak waktu berapa tahun, 5 sampai 7 tahun yang lalu kota Bandung gitu tuh. Nah, yang dimana dulu awal-awal kota Bandung jadi kota maju itu diawali dari banyaknya universitas-universitas yang mulai bertumbuh di sana gitu. Betul Gitu sih. Mungkin karena apa ya? Roda perekonomiannya ini kali ya, karena banyak orang gitu kan. Benar sekali. Tapi kita bicara pengusaha lagi nih ya. Kita bicara tentang pengusaha lagi, apa sih suka dukanya gitu loh selama Abang ini jadi pengusaha dan concern di usaha yang saat ini gitu. Gila sih ini pertanyaannya. Boleh Atau juga. mungkin kita spill dulu ya, usahanya ada apa aja sih sebenarnya nih gitu. Kayaknya ada banyak nih usahanya nih. Oke, kalau yang buat saat ini gue jalanin, alhamdulillah gue ngejalanin apa sih, perusahaan yang bergerak di bidang supplier bahan baku pangan. Nah itu agritech lah ya bahasanya, agritech yang gue kembangin, startup lah ya, sosok startup, tapi Startup. memang sih, Tapi memang startup, iya. karena gue mulai dari nol banget gitu tuh. Dan Oke. memang literally ini semuanya adalah modal dari teman-teman, nggak modal dari bantuan siapa dan siapa gitu. Ini Abang membangun startup yang saat ini sendirikah atau ada kawan-kawannya gitu? Founder gue sendiri, ownernya ada 5. Level C lah ya bacanya, C levelnya ada 5. Ada CEO-nya itu Muhammad Ali Fajar. Terus kebetulan Chief Business Officer-nya itu ada di gua, positioningnya. Terus CMO-nya ada Rangga, itu jauh dari Palu. Wow. Rangga jauh. Oh, jadi dari mana-mana nih? Dari mana-mana. Enggak juga sih, Rangga doang sih sebenarnya. Oh, Rangga doang. Terus Muhammad Ilham Mambali atau Bams itu kakak kandung gua sendiri, itu di sales dan CSO lah ya. Dan yang terakhir CEO operasional itu Haikal. Oke. Gitu. Jadi berawal dari 5 pemuda ini, lalu bersama-sama membangun startup yang satu ini. Ini tim ke-6. Apa? Ini tim ke-6. Oh, Jadi sudah bongkar pasang tim tuh 6 kali. Oh. Dari tahun 2018. Ini tahun 2022 tim ke-6. Berarti berapa kali tuh ganti-ganti tim. Dan memang ngedevelop human atau apa ya, ngebentuk tim itu
ternyata susah gitu tuh. Kan startup itu sama dengan human lah ya. Kalau misalkan betul. humannya berkembang, humannya bertumbuh besar gitu tuh, perusahaannya pun akan besar. Tapi kalau humannya enggak, beda dengan bisnis konvensional kan. Nah, kalau humannya tidak berkembang, otomatis perkembangan dari startup itu lambat gitu. Oh, berarti startup tuh berbanding lurus dengan kualitas human yang ada di dalamnya dong. Jelas. Nah, itu apakah ada strategi khusus kah untuk lu membangun human yang ada di startup ini gitu? Strategi khusus. Ini pasti bakal jadi challenge terbaru kan Benar, untuk lu. strategi khusus itu udah pasti ada. Cuman kita kalau mau menentukan orangnya siapa yang bakal kita libatkan menjadi sebuah tim atau menjadi tim lah ya kayak gitu. Itu kita harus melihat dari basically mereka dulu. Nah, kemampuan mereka dulu basicnya seperti apa gitu tuh. Nah, contoh kayak CEO-nya Sayonara itu analisis, tipikal yang analisis, terus juga untuk konseptor, terus juga untuk apa ya, dia yang ngerti dunia startup gitu. Terus ada teman gua Rangga itu marketing karena dia jago desain, lulusan dari ISI Jogja. Gila sih itu, desainer dari ISI Mantap. Jogja. Jadi UI Orang-orang keren UX-nya, semua ya. benar, UI UX-nya itu dia yang ngebikin, atau bahasanya mah digital brandingnya dia yang ngebikin. Terus ada Haikal yang memang dia itu beberapa kali kerja di sebuah perusahaan yang memang khusus penanganan logistik atau operasional. Nah, terus satu lagi kakak kandung gue sendiri, Bams panggilannya. Bams ini dia tuh dulu punya punya usaha gitu tuh ya. Akhirnya ketika gua ngajak dia bareng-bareng, otomatis dia jago pitching dan segala macem. Gua jadikan teman-teman percaya dengan dia, bahwasanya dia jadi sales. Nah, kebetulan kalau gua sendiri, karena gua adalah orang yang ngumpulin mereka semua nih gitu tuh. Nah, gua positioning ada di Chief Business Officer. Business Officer tuh yang nyambungin relasi ke sana ke sini, mulai dari vendoring, investor, bahkan sampai ke ranah relasi apapun itu kayak tadi tuh ya, setelah sempat ngobrol di belakang. Nah, itu dah tugas gue itu ngedobrak, ngebuka jalan ke lapangannya langsung gitu. Oke, jadi semuanya udah punya masternya masing-masing Sudah di punya bidangnya masternya, ya. benar sekali. Jadi itu salah satu kuncinya nih. Dan Kuncinya. masih ada kunci-kunci lainnya yang Bener ya banget. rahasia abang aja lah ya. Nggak apa-apa, nanti kapan-kapan kalau misalkan mau discuss buat anak-anak muda ya, mau discuss buat bagaimana sih bang ngebentuk startup itu gitu tuh, bang ilmunya untuk ngebuat sebuah perusahaan, gue welcome banget. Jadi welcome nih ya. Nah, Karena pasti anak muda mungkin banyak ya bang yang ingin membuat startup, membangun startup tuh pasti banyak. Tapi karena tahu betapa besar resikonya sebuah startup gitu, apalagi juga pasti modal juga harus kenceng gak sih kalau startup itu? Nah, sekarang gini, kalau startup itu beda sama bisnis konvensional gitu tuh ya. Gitu. Apa yang membedakan? Startup itu kan dimulai dari nol. Berarti modalnya nol. Ya PT-PT aja sih gitu tuh. PT-PT aja sih mau berapa, yang penting lo ada usaha yang jelas kayak gitu tuh. Nah, nanti tinggal lo kembangin. Nah, sama halnya ini kalau misalkan lo mau ngebuat sebuah perusahaan atau startup lah ya bahasanya. Sama seperti lo belajar di sekolah dulu gitu tuh. Lo harus punya mentor, lo harus punya guru gitu tuh yang buat ngarahin ke arah sana. Nah, guru itu yang punya pengalaman ataupun yang sedang melakukan itu terlebih dahulu. Nah, contohnya yang gue bilang tadi, gue di sini bukan bukan ngebimbing atau bukan ngebina juga sih, karena gue punya teman-teman anak bina bangsa, anak semester 8 rata-rata. Mereka itu punya semangat yang gila banget gitu tuh ya. Bang, gue tuh pengen banget sih kayak lo gitu tuh, gue pengen punya startup segala macem. Oke, apa yang lo mau gitu tuh, apa ya? Bang, gue pengen belajar dulu deh gitu tuh. Akhirnya dia ikut tuh ke gue belajar, ada 13 orang. Ada 13 orang belajar ya, akhirnya ngebentuk ya, gue sembari ngarahin segala macam ya, terbentuklah sebuah startup baru ya, new startup ya, itu namanya Rush Management. Jadi Rush Management tuh hasil dari anak-anak bimbingan lu ya? Masih pada kuliah lagi. Masih pada kuliah. Iya, benar. Mungkin sekalian dipromosi ini ya. Rush Management apa nih? Rush Management itu isinya ada food atau catering, terus juga ada konveksi, terus juga ada travel dan IO. Oh, jadi
Jadi ada banyak ada dong. 4. Ada 4. Ada 4. Dan Jadi bisa Rush ditambah Food lagi. gitu ya nanti jadinya. Anak perusahaannya namanya kan kayak PT Mitra Nara Grocery, anak perusahaannya namanya Sayur Nara. Nanti ada Nara Produk, ada Nara Mart kayak gitu-gitu. Nah, itulah yang startup tuh gitu. Nah, ini kayak kenapa gue bikin ini, salah satunya itu berdampingan lah ya, karena si Sayur Nara itu seorang supplier gitu ya, atau sebuah perusahaan supplier, dan Rush Management Rush Food ini ya tentang bahan pangan yang jadinya gitu tuh. Jadi udah diolah ya. Sudah. Jadi dari Sayur Nara kita supply ke Rush, dan Rush membuat masakan matangnya dan akhirnya kita kirim gitu tuh. Gitu. Ya. Ternyata banyak peluangnya. Ternyata iya banyak peluangnya ya. Dan kalau buat ya dari Sayur Nara, kalau buat harga ya kita sering ngadain bazar murah. Bazar murah, bukan promo bazar lagi. Murah. Setiap hari Sabtu itu kita ngadain bazar murah. Tapi kalau startup kayak gini nih, ngomongnya kan bakar duit katanya. Iya, bakar duit gak sih? Kalau gue mah enggak bakar duit. Serius? Karena memang gini loh. Kalau apa sih ya, hierarkinya dari sebuah perdagangan atau perniagaan itu ada tangan pertama, ada tangan kedua, ada tangan ketiga, keempat, dan seterusnya. Nah, kebetulan positioning si Sayur Nara ini dia sebenarnya tangan ketiga. Tapi untuk pengambilan barang atau harga dia langsung dari tangan pertama. Dapat akses ke sana, Mbak. Alhamdulillah. Jadi makanya kenapa bisa murah, harganya bisa bersaing. Bisa bersaing ya. Nah, contoh lah ya, gua sebutin kayak daging. Lu tahu nggak sih harga daging tuh di pasar sekarang harganya kira-kira berapa gitu? Ini main blowing nih. Berapa ya harga? 100 ke atas nggak sih? Iya sih. Dan Sayur Nara ngejual daging itu di angka 85.000 sekilo. Lah. Bisa ya? Di pasar itu rata 120, 125. Tapi kita ngejual itu di bawah 90.000, cuma 80. Tapi kualitasnya tetap bagus. Kualitas tetap bagus karena kita yang supply catering, kita yang supply apa sih namanya, perusahaan-perusahaan, kita yang supply Rumah Sakit Bayangkara, RS loh, yang sudah legalitasnya harus jelas kan, halalnya. Lebih dari kata bagus gak sih? Ini berarti enak banget dong sebenarnya kalau mau belanja zaman sekarang. Kayak lu ada aplikasi, harga lebih murah. Bener. Bisa diantar 24 jam tanpa libur. Beneran tanpa libur ini. Langsung download ya Sayur Nara ya, nanti bisa di download langsung di aplikasi ya. Bener sekali. Ini bener-bener out of the box. Gue kira nih kalau makanan-makanan yang dijual di aplikasi kan identik dengan mahal ya, karena selain biaya adminnya, biaya mungkin ada, kalau startup udah pasti ada biaya, ada develop IT-nya dan segala macam. Pasti itu membuat harganya jadi mahal dong. Itu yang ada di pikiran orang-orang yang di luar sana pun gitu. Tapi ini bisa murah gitu ya. Murah. Atau tebak ya, aneh ya. Iya. Ya gitu. Ya udah nanti langsung. Jadi yang gue bilang tadi, sebenarnya kuncinya itu ya kalau lo mau harganya lebih murah ya lo ngambil dari tangan pertama. Iya. Tuh. Oke, nanti teman-teman download, jangan lupa. Oke, kita balik deh. Tadi belum dijawab bagaimana suka dukanya sebagai pengusaha nih, Bang. Oke, suka dukanya. Apakah banyak dukanya nih atau sukanya juga banyak atau seimbang? Mungkin kelihatan kali ya dari raut mukanya kali ya. Belum tidur berapa hari nih, Bang? Kayaknya bukan baru dapet ya, belum ngerasain manisnya di dalam ngejalanin sebuah perusahaan sih. Maksud gue berarti gue ngejalanin bisnis 2013. Dari 2013 sampai sekarang 2023 loh. Berarti lumayan loh, itu udah lumayan lama sebenarnya. Iya, dan gue di situ untuk pengen jadi seorang pengusaha ya. Pengen jadi, belum jadi ya. Iya. Tapi pengen jadi. Baru pengen ya. Pengen jadi itu gue harus ngerelain nominal sekitar 1,2 M. Wow. Hilang. Hah? Hilang? Iya. Bukan diputar tapi hilang. Tertipu, dibawa kabur. Ikhlas gak tapi sekarang? Oh ikhlas. Tapi dengan tapi nyesek sih baru denger itu. Dan itu lu tau gak sih, gua pertama kali kena tipu itu di umur 19 tahun. Wah, 350 juta. 19 tahun gue udah kehilangan duit 350 juta. Dan bagaimana lu bisa melewati proses itu, Bang? Depresi. Gue itu masa itu tuh ya hampir bisa dikatakan gue tuh udah pengen ngakhirin hidup gitu. Di tahun
gue di umur gue 19 tahun. Iya. Karena tekanannya gila banget. Parah dong. Posisinya Dan lu itu bukan masih duit muda gue banget sendiri loh gitu itu. tuh. Dan itu bukan duit gue sendiri Nah. gitu. Dari teman-teman dan segala Aduh. macam. Ya, tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu ya diselesaikan lah. Yang kayak gitu. Jadi kalau ditanyain suka dukanya, enggak, gue pengen dukanya dulu deh. Gak ada, sukanya belum ada. sama partner ditipu terus, sama partner ditinggalin gitu tuh. Tapi lu di situ jadi banyak belajar banget ya, Banyak Bang? belajar banget. Banyak. Bukan hanya sekedar dari, ya kan bisnis itu tentang mental ya Iya, bahasanya. betul sih. Itu sih parah banget sih. Mental Lu tuh, mental benar-benar gila. dipertaruhkan banget di situ. Lo kebayangkan yang tadi lo tanya, Sayonara timnya, ownernya sekian, foundernya cuma satu. Iya. Ini tim ke-6, Mbak. Gue nih Tim ngebentuk ke-6. ke-6 kali. Berapa kali gonta-ganti pasangan, gonta-ganti tim. Ini tim ke-6. Dan berapa habisnya itu di situ. Wow. Perjalanannya. Baru tahu hilang sebegitu banyak ya, Bang. Tapi kok lu bisa bertahan sih? Maksudnya kayak lu kok nggak kapok gitu loh. Gua nggak Mungkin kalau beberapa Gimana ya? orang ya pasti kapok, pasti stres. udah tahu pasti, kayak gitu ya, stres abis parah. Gue sih cuman bilang ke diri gue sendiri gini, apapun yang lu udah mulai, ya lo harus selesaikan. Apapun yang lu cita-citakan, ya lo harus gapai. Dan yang terakhir, apapun yang lo niatkan, apalagi niat yang mungkin menurut gue sih baik gitu ya, mulia buat ngebantu banyak orang, ya kamu gapai itu impian lo gitu tuh. Jadi Gitu struggle-nya bukan berat buat diri banget gue ya. sendiri sih. Maybe ke depan juga ketika memang amin insya Allah kalau gue benar-benar jadi pengusaha muda yang sukses gitu, atau Amin. pengusaha sukses, Amin. gue bukan buat diri gue sendiri sih, Mak. Hmm, Ada keluarga di dalamnya. betul. Dan termasuk ya tadi gue juga cerita kan, di Sayonara tuh ada kakak kandung gue sendiri, Nadiras itu ada adik kandung gue sendiri. Gue bikinin perusahaan buat adik-adik gue, buat adik dan kakak gue. Terus juga di luar ya gue juga ngebikin perusahaan ini buat saudara-saudara gue juga. Dan segitu banyak perusahaan yang segitu banyak lulusan, ya gue kebayang sama sepupu-sepupu gue dong, ponakan-ponakan gue, ketika mereka lulus sekolah, ini umurnya masih kecil-kecil, nggak tahu berapa tahun yang akan datang kan, makin banyak saingan, makin ini. Betul, pasti. Ketika gue punya perusahaan itu, itu adalah keluarga gue, mereka nggak bingung. Jadi gue sebenarnya keluarga gue basically-nya itu seorang guru. Bapak itu guru di Al Mubarok, Pondok Pesantren Al Mubarok. Keluarga itu hampir semuanya ratanya guru gitu tuh, dan pekerja. Dan gue adalah salah satu orang yang benar-benar pengen banget jadi pengusaha. Ada satu si om gue, almarhum om gue yang dulunya pengusaha, tapi karena umur akhirnya belum bisa ngelanjutin itu. Dan lu melanjutkan perjalanannya. Benar sekali, Pak. Lalu apakah ada dukanya lagi? Kayaknya lebih banyak dukanya ya. Dukanya gue ditinggalin partner sih. Jadi gue udah percaya. Lu pernah ditinggalin Bukan partner? pernah lagi. Kan 6 kali gue gonta-ganti. Bukan hanya ditinggalin duit ya. Bukan. Tapi ditinggalin partner ditinggalin juga. partner, dihianatin partner, diomongin, public enemy dan segala macam. Semua udah lu konsumsi tuh pahit-pahitnya. Bahkan sampai dalam titik pada masa itu keluarga gue sendiri pun menganggap gue adalah benalu dalam keluarga. Karena saking seringnya lu mengalami kerugian kali ya. Iya. Lu ngapain sih udah kerja ya? Kerja lu udah enak di Krakatau Posko. Kenapa sih lo milih bisnis yang gak jelas gitu tuh? Iya, lu tuh betul nggak ada apa sih? Nih, ini omongannya. Lu tuh nggak ada nggak ada bakat buat jadi pembisnis. Lu tuh ngapain jadi pembisnis? Oh, lu udah dibilang gak ada bakat. Gak ada bakat jadi pembisnis. Ya memang kayaknya ya orang lain kan ya. Tapi kan gue selalu ya itu selalu gue ngebuka. Lu percaya sama diri lu sendiri lah ya. Lu enggak. Karena niat gue itu satu sih, baik. Itu aja. Iya, betul. Memberikan manfaat ke sekitar Niat ya. baik akan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik. Betul. Biarin Allah aja yang maha pengatur kan. Maha penentu jalan. Iya. Cuma yang penting niat. Betul sekali. Tapi setelah berbagai macam struggle yang lo lewati, tapi ada gak sesosok orang nih, entah itu sekumpulan orang atau sesosok orang yang benar-benar nge-push lu, yang benar-benar selalu support lu? Siapa tuh, Bang? Cuman satu orang. Siapa? Gue pengen bilang makasih sama mentor gue. Mentor gue itu adalah investor gue. Mentor gue adalah orang yang percaya sama gue. Yang awalnya gue nggak jadi apa-apa gitu tuh. Awalnya gue gagal, jadi manusia yang gagal. Sampai saat ini gue juga bisa berubah kayak gini. Itu karena mentor gue. Mentor gue namanya Mas Purba. Mas Purba. Mas Purba Purnama. Terus juga ada 3 sih. Ada Om Waar dan Agi Saulia, Nur Agi Saulia. Pernah nggak denger ya? Juragan Kambing.
Kayak Dewan. pernah denger nih. Oh, kayak pernah denger nih itu. Ada 3 mentor gue tuh. Oh. Mentor yang salah satunya adalah untuk fundamental team, yang salah satunya untuk strategis, dan salah satunya untuk pandangan ke depan. Jadi 3 mentor ini sekaligus beda-beda bidangnya gitu. Berarti Ya, akhirnya sebenarnya yang jadi penguat lo adalah mentor ya. mentor. Bener-bener Yang butuh gua bilang, mentor banget bener. ya. Yang gue bilang tadi, lo mau ngejalanin bisnis sama aja kayak lo sekolah, harus ada gurunya gitu. Oke. Apapun itu kan. Tapi gimana cara lu untuk mencari mentor itu loh, Bang? 10 tahun 2008 8 tahun 8 tahun gue baru ketemu mentor itu. Ah, serius loh? Selama itu lu mencari mentor? Gue awal bisnis gue terjun sendiri tanpa siapapun itu, makanya gue bisa kehilangan duit 1,2 M karena nggak ada yang bisa Nggak ada mentor. ngarahin lu gitu. Bener itu. Jadi sepenting itu ya, teman-teman. Dan ketemu investor atau mentor gue itu, value gue sudah mulai Meningkat. mulai meningkat, terus mentality gue juga sudah meningkat. Akhirnya baru ada orang yang lihat dengan ide yang gue punya gitu tuh. Gak gampang ya 10 tahun. Kita pengennya kalau misalnya kita usaha ya setahun langsung untung gitu. Nah, tadi prosesnya gue selama 10 tahun ya buat 10 mendapatkan tahun mentor. loh. Lu bayangin sekarang, ras manajemen. Heeh. Adik-adik gue yang baru mau lulus, belum lulus ya, bikin perusahaan dengan mentornya sudah ada, tanpa modal. Sekarang orderannya sudah banyak. Enak ya. Jadi tapi itu adalah sebagai gua tuh nggak pengen jadi gua tuh nggak pengen anak-anak muda yang ada di Kota Serang ataupun di Indonesia sendiri gitu ya. Gue tuh nggak pengen anak-anak muda ngerasain yang gue rasain. Tapi kalau buat untuk mental memang harus dirasain, buat dibentuk Betul, lah ya. Tapi betul. bukan untuk rugi gitu Nah, tuh. iya. Kan kata orang bisnis itu harus rugi dulu. Iya bener juga sih. Tapi kalau lo bisa, ya kan rugi itu karena mungkin nggak tahu caranya, mungkin nggak ada orang yang ngarahin. Tapi ketika lo udah ada yang ngarahin, udah tahu caranya gimana, si rugi ini bisa diminimalisir. Setidaknya lu nggak depresi-depresi amat lah ya. gue 3 kali loh mbak mau nyoba bunuh diri mbak. Nah, kan Ngeri ya mbak ya. ngeri sih. Tapi Akhirnya lu akhirnya dari situ hidup itu benar-benar gila sih gitu ya. gimana tuh, Bang? Hidup itu harus benar-benar bermanfaat buat orang. Kalau gua nggak bermanfaat buat orang, gua nggak tahu ada berapa banyak orang yang kayak gua kan ke depannya. Makanya gua pengen jadi orang yang gua dulu butuhin. Dulu gue butuh sesosok orang yang bisa nyelamatin gue dari masa-masa itu. Nah sekarang gue pengen jadi orang yang dulu gue harapkan, biar nggak ada anak muda apalagi di Kota Serang gitu yang struggle, yang merasakan lu saat itu, lu yang dulu gitu, yang meratapi hidup berat gitu. Ya kalau misalkan ya mungkin nanti bisa lihat di Instagram gue ya, gitu. Ya di situ ada proses, ada gue tulisin itu, ada kegiatan sosial gua, proses gua, hobi gua, di situ ada di Instagram gua tuh. Lu berarti masih tetap melakukan hobi dan kegiatan sosial ya, Bang? Emang apa hobi lu, Bang? Touring gua. Oh, touring. Dan kegiatan sosial apa lu ikut organisasi? Oke. Gua adalah salah satu dikasih kepercayaan ya, jatuhnya lebih dikasih kepercayaan. Gua salah satu orang yang ada di dalam Fakraf Banten. Forum Ekonomi Kreatif Banten. Sama Om Andi Suhur, sama Rambo Banten, sama yang Irfan BCF, Banten Creative Fest. Nah, gue adalah salah satu bagian dari mereka untuk ngebentuk sebuah forum ekonomi kreatif Banten. Dan gue ada di bidang aplikasi, karena ada 17 subsektor. Oke. Banyak ya. Dan lu di bidang dan aplikasinya. Dan gue masuknya di aplikasi. Gitu. Nah itu Fakraf Banten. Setelah dari Fakraf Banten akhirnya gue dikasih kepercayaan buat masuk ke Fakraf Kota Serang, Ekraf Kota Serang. Terus di UMKM Kota Serang, di komunitas pengusaha muda Banten Kota Serang, terus juga di literasinya juga masuk, forum taman baca masyarakat. Terus juga masuk di apa sih namanya, Banten Ceria gitu tuh, sama Mbak Susi. Kita suka ngedogeng ke pelosok-pelosok, ngajar dan segala macem, banyak sih. Tapi karena emang gue suka sosial aja sih gitu tuh. Jadi lu selain punya jiwa entrepreneur, lu punya jiwa sosial juga ya. Itu yang pertama masalahnya. Justru lu menjadi entrepreneur dulu, karena lu pengen bermanfaat itu tadi ya. Itu bener. Ya gue gimana mau bermanfaat buat orang kalau gue nggak punya apa-apa. Minimal ilmu deh. Ya kan kalau lo nggak bisa ngasih duit buat orang sekitar, gitu atau buat sedekah gitu, ya kan lo bisa sedekahin ilmu, sedekahin pengalaman lo. Ilmu yang bermanfaat ya, Bang. Amal jariah lo, Bang. Betul. Amal jariah. Amal jariah itu. Tapi setelah struggle yang melewati dan
Ya, setelah hidup lu yang panjang itu dan perjuangan lu yang panjang ini, apa impian terbesar lu sih, Bang? Impian terbesar gua kalau mimpi ya, Iya, mimpi mimpi lu. menjadi konglomerasi kali ya. Jadi pengusaha Amin. konglomerasi. Ya Amin. kayak Sembilan Naga lah kalau yang Wow. mimpi bebas dong. Iya, bebas. Bebas dong Bebas gitu. dong, gratis, mimpi gratis. Jadi kayak gue tuh pengen jadi kayak orang yang punya Lipo Group yang kayak gitu-gitu. Wah, iya sih. Iya sih, pengennya kayak gitu kan. Walaupun kalau kita pikirin kayak Aneh banget gitu tuh, jauh banget mikirnya. mungkin deh gitu. Tapi ya lu mimpi bebas ya. bermimpi. Mimpi kan. Iya. Kalau ditanya impian gue ke depan kayak gitu. Terus juga gue tuh ada satu kepengen gitu ya. Yang mungkin dari dulu gitu ya. Gara-gara gue nonton film Korea. Gue suka banget sama drakor. Oh. Apa nih drakor mana nih yang bisa kebetulan- men-trigger lu nih? Kebetulan waktu itu gue nonton filmnya itu namanya Startup juga. Oh, ya itu sempet booming banget sih. Sempet booming. Gue Lo juga nonton nonton belum? deh. Gue udah nonton. Lo tahu Sandbox gak sih? Iya. Sandbox itu inkubator bisnis yang ada di Korea Selatan. Itu yang mau gue bikin. Oh, jadi lu mengumpulkan startup. Spill dikit gak sih? Oh, boleh. Boleh. Insya Allah ya gue juga nggak tahu kapan. Cuman konsepnya sudah dibikin, perhitungannya sudah dibikin juga. Kita bikin namanya itu Kobo Space. Kobo Space. Kobo itu kolaborasi space. Jadi di situ workspace, kemudian juga creative space, creative hub, dan di situ kita kumpul jadi satu tempat. Wow, keren loh. Siap, ini di Kota Serang kok. Ini udah kayak startup di Korea ya berarti? Ya, benar. Gue kira lu cuma ngomong doang, Bang. Ternyata lu udah planning dan ini gue lagi nyiapin ekosistem semuanya yang bakal ngisi di dalam Kobo Space itu buat siapa aja. Karena yang bakal gue isi di Kobo Space itu perusahaan-perusahaan yang nanti diinkubasiin dengan si Sayur Nara, si PT Mitra Nara Grocery ini. Jatuhnya namanya Nara Investment, PT Nara Investment. Keren sih mimpi lu. Gue kira lu cuma sekedar bermimpi aja, Bang, tapi lu sedikit demi sedikit mulai. Sudah mulai. Ya termasuk yang kayak ras manajemen. Ya gue mau nanti ke depan gitu ya. Kalau gue mau jadi investornya si ras, ya gue harus tahu dulu dong perusahaannya. Gue harus develop dulu dong perusahaannya. Betul. Sampai benar-benar jadi. Sama halnya kayak mentor gue lakukan ke gue gitu. Udah banyak banget yang lu rencanakan. Apakah ada mimpi-mimpi lagi yang lu impikan gitu, Bang? Ada, Mbak. Apa tuh? Mungkin finishnya gue cuman pengen punya pondok pesantren besar dan gue cuman diam di situ. Ya Allah, amin. Makan bareng sama para santri. Ya kan? Ya, mereka sekolah dengan gratis di situ tanpa harus mengeluarkan biaya sepeser pun. Tapi gue tujuan buat ke apa sih namanya? Itu ke pondok pesantren itu lebih ke ngembangin minat bakatnya nanti. Gitu. Nah, ini yang paling mulianya di sini ya. Enggak, itu mimpiku itu benar-benar itu selalu harus, ada Bang. di pikiran. Kalau gue lagi down, gue dukung banget sih. Kalau gue lagi down tuh gue harus mikirnya ke situ. Gue harus punya itu, gue harus Betul. punya itu. Kadang kita harus punya penggerak banget ya. Salah satunya ini ya. Bener. Jiwa-jiwa sosial ini, kebermanfaatan kita untuk masyarakat gitu. Karena apa ya, ketika kita berpikir kayak gitu, jadi ya kita bukan cari keuntungan cuan doang, tapi kita lebih kekal gitu loh, ngerti gak sih? Hidupnya bukan cuma di dunia doang, di Iya, akhirat juga. itu dia sebenarnya. Tapi kan gak semua orang sadar akan hal itu ya. Benar. Ada orang yang hanya mengejar cuan. Ya gitu semoga kan. habis ngedenger ini mereka pada sadar. Justru kalau kayak gitu jadi gampang depresi ya, Bang. Iya. Karena nggak ada pendorong lain gitu. Nggak ada pendorong lain. Cuma Terus, duit dan duit iya, gitu. benar. Lo kan kalau misalkan berbagi otomatis ceria kan, ngelihat orang-orang bahagia. Iya. Sekalipun lu Seneng gak nya sih? sebenarnya lagi sedih gitu ya. Sebenarnya lu juga lagi kurang Sad gitu. boy. Tapi ya itulah mimpi-mimpi dari Bang Rizky dan kita doakan saja ya teman-teman, Amin. semoga tercapai Ya, segala tanpa teman-teman mimpi-mimpinya. semua juga kayaknya nggak bakal jadi itu. Doa-doa. Tapi kalau di Serang nih, Bang, startup tuh masih sedikit, apakah udah mulai merajalela kah? kedengerannya Kayaknya sih dikit sih. Baru denger ini juga sayur box deh sama Rafa. Apa tadi? itu Alo Fresh gitu tuh, terus Segari ya dulu Oh, Segari karena- Serang ya? Oh enggak, itu di luar semua di Iya Jakarta. kan? Di Nah, sana. yang Serang sih juga jarang denger. Maxim luar. Terus Gojek luar. Maxim bukan yang dari sini ya? Bukan. Oh, bukan. Orang Cina yang punya. Oh. Maxim luar. Apa jangan-jangan baru ini doang lagi? Maybe. Gue gak mau ngeklaim itu, cuman ya bisa dilihat aja Ah. yang di Serang ada atau enggak gitu. Tapi Kalau susah ada. gak sih untuk
ngebangun startup yang masih satu-satunya di Serang gitu? Dan apakah ada dukungan dari pemerintah sekitar kah gitu? Kalau susah ya susah banget lah pasti Oh gitu ya tuh. pasti. Kalau gampang mungkin udah gitu. Kalau susah banget karena satu yang tadi ditanyain, banyak nggak sih startup di Serang? Bisa terlihat sedikit banget karena bisa dihitung jari lah ya. Apa sih ya, humannya masih belum sampai ke tahap itu gitu tuh. Itu jadi banyak human yang ada di kota Serang belum ke arah situ gitu tuh. Oke, paham. Nah, terus yang kedua susahnya adalah ketika kita jadi pelopor ya, bahasanya pencetus, walaupun kayak aqua tuh ya, walaupun lo minum gunung, walaupun lo minum apa, tetap yang lo ingat aqua. Nah, walaupun jadi pelopor, susahnya itu adalah ketika awal lo jalan sendiri gitu tuh ya, tiba-tiba ada kompetitor lain. Nah, apa yang lo tonjolkan, apa yang lo keluarkan yang kompetitor lo nggak bisa lakuin nantinya gitu tuh. Nah, makanya gue bikin servis yang itu gue keluarin dari awal ya 30 menit sampai gitu tuh. Terus juga ongkir suka-suka, tanpa batas minimal order, refund juga bisa gitu kalau barang yang tidak sesuai. Terus buka 24 jam, taktik Yahudi banget sih. Berarti terus juga ada liburnya. Wow, coba ya kan kompetitor juga kalau mau masuk kayak gitu mikir-mikir dong. Iya gitu. sih. Ya harga yang ya bisa. Cuma berarti di dalam perusahaannya bakal jor-joran banget gak sih itu? Banget. Nah, sih. Mungkin para pembeli konsumen ini benar-benar merasa senang gitu kan dengan Mbak, segala macam surprise yang ada di sana. Mbak mampirlah ke kantornya di Ruko Sukses 2 Sumber Pecu. Nanti kapan-kapan kita main ke sana ya. Iya benar, main di sana. Tapi kalau dukungan dari pemerintah apakah ada gitu? Karena kan ini satu-satunya nih pertama kali startup di Serang dan di bidang ketahanan pangan loh. Pangan yang menjadi ya bisa dibilang tulang punggung lah ya. Apakah ada dukungan? Kalau gue jawab belum. Oh belum. Kalau gue jawab belum, sedih gak sih ngedengarnya? Iya sedih. Kan tadi kan sih. diomongin ini buat ketahanan pangan yang Betul. ada di Banten sendiri loh ya gitu tuh. Belum ada yang liring Bang. Oh belum di ada yang liring. Belum. Terus juga di apa sih? Ketahanan pangan, pertanian. Ketahanan pangan belum ada Mbak. Belum ada. Dan gue ini ngejalanin bisnis saya dari 2018. Oh udah lama ya padahal ya. Tapi belum dilirik juga nih. Udah dicolek belum nih Bang? Belum. Biar dilirik gitu. Belum. Ya nanti kita colek ya. Semoga abis ini dilirik gitu kan langsung. Gitu. Begitulah ceritanya, nggak gampang. Apalagi tahu sendiri bagaimana struggle Bang Rizky dalam menjalankan usahanya ya, usaha startup yang saat ini dijalanin. Dan ternyata emang tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Butuh waktu yang panjang dan mental yang sangat amat kuat, juga support dari orang-orang tertentu ya, khususnya perlu adanya mentor gitu. Bener, ya. Perlu adanya mungkin mentor. Ada closing statement dulu nih untuk teman-teman karena kita sudah di penghujung waktu nih Bang. Penghujung waktu. Ya kalau dari gua sih ya gitu tuh ya, bukan buat hanya sayonara doang sih ya. Buat pemerintah lah ya khususnya coba sih dilirik gitu tuh ya. Para pengusaha muda, para pegiat ekonomi kreatif kan bakal jadi tulang punggungnya sebuah daerah kan. Gitu. Bisa jadi pendapatan daerah meningkat gara-gara ekonomi kreatifnya yang diperhatikan. Ya kan? Gitu kan? Ketika ekonomi kreatif itu, makanya Sandiaga Uno bilang ekonomi kreatif yang harus diniin segala macam. Ya harusnya melek di situ. Sekarang space buat orang-orang kreatif yang ada di Kota Serang masih belum nggak ada, nggak dikasih ruang. Bahkan masyarakat lah yang menciptakan ruangnya. Beda kan, gitu tuh. Coba kalau misalkan masyarakatnya sudah mulai menciptakan ruang sendiri, ditambah lagi, difasilitasi lah oleh pemerintah, gitu tuh. Biar makin boom gitu ya. Katanya mau Kota Serang maju, katanya mau Provinsi Banten provinsi maju. Ekonomi kreatifnya dong. Ya, nih buat notis buat pemerintah. Provinsi Banten dan Kota Serang. Semoga bisa langsung dilirik ya. Amin, harus. Amin. Oke, itu dia. Karena gue punya reasonnya dan gue juga punya jawaban ya kenapa gue ngomong kayak gini. Gitu. Dan terakhir closing statement buat anak muda, khususnya buat anak muda, percaya dengan kemampuan kalian. Jangan pernah ngebatasin sedikit pun kemampuan kalian. Terus yang ketiga, jangan pernah ragu akan mimpi besar. Karena dari mimpi itu ya lu bakal bisa
ngedapetin itu. Kalau nggak punya mimpi lo nggak bakal ngedapetin apapun itu kan gitu tuh. Terus yang terakhir buat anak muda, come on, sudah waktunya jangan ngoyo terus, kerja terus, bisnis yang segala macem yang kayak gitu buat bermanfaat banyak orang ya kan. Amin. Itu. Dan terakhir ya Nggak apa-apa. terakhir Ya, masih nggak banyak apa, kan. nggak apa. Wah, ini pesan-pesannya buat anak muda sih ya, khususnya buat anak muda. Jangan pernah ngerasa lu susah banget nyari kerja, susah banget nyari kerja, akhirnya struggle gitu. Lo ciptain lapangan kerjaan. Ketika lo mencari sesuatu dan lo nggak ketemu, ya harusnya lo Ciptakan itu. Betul. Dan kalau butuh pengarah untuk berbisnis dan segala macam, boleh hubungin gua. Oke, sip. IG-nya langsung disebut aja. Oh, IG-nya ngekek terus. Wah itu benar-benar afirmasi positif ya. Iya, ngekek terus. Biar ngekek terus gitu, iya, selalu bahagia tinggal gitu cari ya, aja Bang. ngekek terus aja Oke, udah. siap. Oke. Itu dia teman-teman perbincangan kita pada hari ini bersama Bang Rizky. Dan mungkin kalau teman-teman merasa ke-trigger nih untuk dan bangkit semangatnya untuk menjadi pengusaha muda, bisa langsung hubungi Bang Rizky, entah itu lewat DM dan lain-lain gitu ya. Itu dia, terima kasih dan sampai jumpa. Thank you. Terima kasih Bang Rizky.